Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Apriansa dengan NPM S1J 024105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek metode saya, yaitu tanaman tembakau dengan familia Solanaceae dan spesies Nicotiana tabacum. Dan dosen pengampu saya Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas. Lanjut ke morfologi akar. Sistem perakaran tembakau termasuk ke dalam perakaran tunggang yang memiliki sedikit cabang yang berbentuk serabut. Bentuk akar utama dari tanaman tembakau berukuran lebih besar dari berfungsi sebagai penyerap utama air serta unsur hara dari dalam tanah. Warna akar tembakau umumnya putih kekuningan saat masih muda dan berubah menjadi coklat seiring bertambahnya usia. Fungsi akar tembakau adalah menyerap air serta unsur hara dari tanah yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dan berperan sebagai penopang agar tanaman tetap tegak dan stabil. Masuk ke morfologi daun. Daun tembakau termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun atau lamina dan tidak selalu memiliki tangkai daun atau petiolus serta pelepah daun atau vagina. Daun tembakau berbentuk elips atau oval karena bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Bentuk tepi daun tembakau adalah bertore, yaitu jenis tore yang merdeka karena terdapat sinus untuk torenya sendiri dan angulus. Untuk bagi daun yang menonjol, jenis daun bergerigi. Bentuk tulangnya menyirip karena mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Daun tembakau bertekstur kasar dan berbulu karena adanya trikoma atau rambut halus pada epidermis. Trikoma tersebut untuk mengurangi air dan melindungi daun-daun dari hama. Daun tembakau termasuk daun tunggal karena pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Morfologi batang. Batang tanaman tembakau termasuk dalam jenis batang lunak, meskipun ada juga yang memiliki karakter semi kayu. Tergantung pada varietas dan usia tanaman. Batangnya tegak, berbentuk silindris, dan memiliki tekstur yang agak kasar karena ditutupi oleh bulu-bulu halus atau trikoma. Batang tembakau berwarna hijau hingga hijau kecoklatan, bergantung pada tingkat kematangannya. Struktur batangnya berongga dan memiliki ruas-ruas yang jelas. Tempat tumbuhnya daun secara berseling. Seiring bertambahnya usia, batang tanaman ini menjadi lebih kokoh untuk menopang pertumbuhan daun yang lebat dan besar. Struktur batangnya berongga dan cukup kuat untuk menopang pertumbuhan daun yang lebat. Selain sebagai penopang, batang juga berfungsi sebagai jalur transportasi air dan nutrisi dan dari akar ke seluruh bagian tanaman. Percabangan batang. Percabangan batang tembakau tumbuh dari ketiak daun, cabang lateral atau samping, dan biasanya muncul setelah tanaman mencapai fase pertumbuhan tertentu. Jumlah cabang yang terbentuk dapat bervariasi tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Cabang pada tanaman tembakau termasuk dalam jenis percabangan monopodial, di mana batang utama tetap dominan dan tumbuh lebih panjang dibandingkan cabang-cabang lateral. Percabangan ini umumnya bersifat menyebar dan tidak terlalu banyak. Sifat cabang pada tanaman tembakau cenderung lunak dan tidak terlalu bercabang banyak, karena lebih berfokus pada perkembangan daun. Jika dibiarkan tumbuh tanpa pemangkasan, cabang dapat menghasilkan bunga dan biji, yang bisa mengurangi kualitas serta panen daunnya. Morfologi bunga. Bunga tanaman tembakau tergolong bunga lengkap karena memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil. Selain itu, bunga tembakau juga termasuk bunga sempurna karena memiliki alat reproduksi jantan atau benang sari dan alat reproduksi betina atau putik dalam satu bunga, sehingga mampu melakukan penyerbukan sendiri maupun penyerbukan silang. Bunga tembakau bersifat tunggal, yang berarti setiap tangkai hanya mendukung satu bunga. Meskipun bunga-bunga ini berkumpul dalam satu rangkaian atau kelompok di ujung batang, susunan bunganya membentuk malai. Tanaman tembakau termasuk dalam kategori tumbuhan berumah satu atau monoecious.
karena dalam satu tanaman terdapat bunga yang memiliki organ jantan dan betina sekaligus. Lanjut morfologi buah. Buah tanaman tembakau memiliki ukuran yang kecil dengan panjang sekitar 1-2 cm dan berbentuk bulat telur atau lonjong. Warna buahnya hijau saat muda dan berubah menjadi coklat kehitaman ketika matang. Buah tembakau termasuk dalam kategori buah sejati karena berasal dari satu bakal buah dan akan pecah saat matang untuk melepaskan bijinya. Tekstur tipis, kering dan agak rapuh sehingga mudah pecah ketika sudah matang sempurna. Di dalam buah terdapat banyak biji berukuran sangat kecil, terbentuk bulat hingga sedikit opal, dan berwarna coklat kehitaman saat matang. Biji ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama tanaman tembakau dan memiliki daya kecambah yang baik jika kondisi lingkungan mendukung. Lanjut morfologi biji. Biji tanaman tembakau memiliki bentuk bulat hingga sedikit opal dengan ukuran yang sangat kecil, sekitar 0,5 sampai 1 mm. Tekstur bijinya keras, kering dan sedikit berkerut yang membantu melindungi embrio di dalamnya. Biji tanaman tembakau atau Nicotiana tabassum memiliki warna coklat tua hingga kehitaman saat matang. Warna ini membantu biji bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat beragam dan menunjukkan bahwa biji telah siap untuk perkecambahan. Biji tembakau bersifat ortodoks, artinya biji ini dapat bertahan dalam kondisi kering dan mampu disimpan dalam jangka waktu lama tanpa kehilangan viabilitasnya. Sifat ini memungkinkan biji untuk tetap dorman hingga kondisi lingkungan mendukung perkecambahan. Selanjutnya organ metamorfa dan aksesoria. Salah satu contoh organ metamorfosis pada tembakau adalah akar serabut tambahan yang dapat tumbuh dari bagian batang bawah untuk meningkatkan penyerapan air dan nutrisi. Tembakau juga memiliki organ aksesoria seperti trikoma atau rambut kelenjar. Pada permukaan daun dan batang, trikoma ini berfungsi menghasilkan senyawa kimia, termasuk nikotin yang berperan dalam pertahanan terhadap hama dan penyakit. Yang terakhir, manfaat tanaman tembakau atau Nicotiana tabassum memiliki berbagai manfaat, terutama dalam industri tembakau untuk pembuatan rokok dan produk tembakau lainnya. Daun tembakau mengandung nikotin, senyawa yang digunakan sebagai stimulan dan memiliki efek adiktif. Selain itu, tembakau juga digunakan dalam bidang medis tradisional untuk pengobatan tertentu. Meskipun penggunaannya perlu hati-hati karena potensi efek samping, tanaman tembakau juga berfungsi sebagai tanaman penghasil bahan baku ekonomi yang signifikan di banyak negara. Meskipun dampaknya terhadap kesehatan manusia menjadi perhatian utama.